Ya meskipun nanti keluar dari margin tipis tetap nggak ikut promo saya nggak apa-apa, tapi ya mending kalau alasannya main margin tipis gara-gara lihat kompetitor, itu nggak akan habis-habis. Dan ketika nanti datang masaknya, mudah-mudahan tidak sampai kejadian. Kalau nanti datang masaknya kita berkompetisi langsung sama Cina. Ya teman-teman, sebelum lanjut nonton, tolong pastikan dulu teman-teman di bawah sudah subscribe ya. Karena subscribe itu mudah, gratis, dan ngebuat saya semangat untuk bikin konten terus yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Buat teman-teman yang sudah sering nonton, please double check. Tolong double check di bawah sudah subscribe atau belum. Karena ada yang sering nonton tapi belum subscribe. Dan satu subscribe sangat berarti buat saya. Oke, please double check di bawah sudah subscribe atau belum. Kalau belum, tolong subscribe. Thank you semuanya. Selamat melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Video ini saya mau ngejawabin A to Z atau pertanyaan-pertanyaan tentang promo ekstra. Jadi ini pengalaman saya dan saya diskusi di sini tentang promo ekstra. Saya coba jawabin dan dulu itu benar juga, dulu itu benar ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Oke, langsung aja kita mulai. Berapa besar potongan biaya admin untuk promo ekstra? Setahu saya 4,5% ya. Mudah-mudahan nggak salah. Kalau ada yang tahu yang benar tulis di bawah. Apakah potongan promo ekstra tetap dikenakan jika pembeli tidak menggunakan vouchernya? Yes. Nah, jadi buat yang belum tahu, promo ekstra itu adalah buat yang join promo ekstra, itu Shopee akan ngasih voucher khusus buat customer dan itu dibebankan ke Shopee. Tapi sebagai gantinya kita kena potong admin fee, yaitu admin fee promo ekstra. Dan meskipun ada customer yang check out yang nggak pakai voucher promo ekstra, kita tetap kena potongan tersebut. Jadi ini jawabannya yes. Mengapa pembeli sering tidak mendapatkan voucher promo ekstra di toko saya? Biasanya ini karena setahu saya sih setahu saya promo ekstra hanya berlaku di VIP atau ya calon customer tertentu lah. Dan ada limitnya. Jadi kalau ternyata satu customer beli terus dan dapat voucher terus kayaknya enggak deh. Jadi ada limitnya dan ini di luar kontrol kita. Jadi teman-teman nggak perlu pusing. Asalkan teman-teman memang sudah join, sudah centang, nggak perlu risau soal si customer dapat vouchernya atau enggak. Karena itu kita nggak bisa ngapa-ngapain, terserah Shopee-nya aja sih mau ngasih ke siapa. Oke, dan mungkin banget berubah di lain waktu. Bagaimana cara berhenti atau menonaktifkan promo ekstra? Nah, ini gampang sebetulnya. Ini saya langsung praktek langsung ya. Jadi teman-teman masuk ke seller center. Nah, ini di ke promosi. Lalu ini di nominasi promo. Di sini ada promo ekstra. Klik lihat rincian. Lalu klik keluar. Udah gitu aja. Kalau di HP saya nggak tahu. Jujur saya jarang banget buka seller center di HP. Jarang banget. Kayaknya nggak pernah deh sebulan ini. Jadi kalau di laptop masuk ke promosi. Lalu tadi ya ke promo ekstra, ke daftar promosi di sini, lalu nominasi promo, lalu cari promo ekstra, lihat rincian, lihat keluar. Oke, itu kalau mau keluar. Apa risikonya jika saya, lanjut ya, apa risiko jika saya memutuskan untuk berhenti dari promo ekstra? Risikonya conversion rate akan menurun, sama traffic juga mungkin akan menurun. Kenapa menurun? Karena kalau teman-teman perhatiin, kalau teman-teman belanja di Shopee, itu kalau kita search misalkan apa ya, hand body harganya misalkan 100.000. Harga asli dari para seller. Katakanlah semua seller jualnya 100.000 ya. Kita main absolut aja. Kita main ekstrim. 100% seller jualnya 100.000. Yang tampil ketika kita search handbody, nggak akan semuanya 100.000. Karena tergantung vouchernya berapa. Tergantung voucher dari entah si seller, entah dari Shopee. Jadi, kalau teman-teman nggak ikut promo ekstra, sama-sama jual 100.000, dan orang ngelihat, ini promonya sama aja nih, A sama B sama aja. Yang ini harganya 80.000, ini 100.000. Karena yang 80.000 kena voucher promo ekstra, ya jelas orang pindah ke yang 80.000 karena kalau produknya sama aja, nggak ada diferensiasinya. Nah itu makanya kalau masa diferensiasi banyak lagi. Intinya saya rasa hampir semua sebagian besar produk udah ada di Shopee ya. Jadi diferensinya pun sedikit. Kalau hanya Shopee toh tanpa branding, tanpa main emosional ya, rasanya susah. Memang harga ada beberapa case tidak price sensitive, yaitu salah satunya adalah kalau produk FOMO. Makanya saya fokusnya memang main di produk FOMO. Saya makanya bikin sindikat dropship. Sindikat dropship ini pemburu produk FOMO. Jadi kalau ada produk FOMO kita coba jualin, dan percaya sama saya produk FOMO itu harganya nggak price sensitive. Kalau nggak percaya silakan buktikan sendiri. Atau kalau bingung yuk join sindikat dropship, cek di genrezaki.com. Lanjut. Apakah promo ekstra cocok untuk toko yang menjual produk receh murah? Saya rasa tidak ya. Setahu saya ada thresholdnya. 50.000 kalau nggak salah atau 100.000. Jadi kalau teman-teman jualnya 500 perak kayak baut ya, 500, 1000, 2000 itu cocok join promo ekstra. Nanti vouchernya nggak kena, customer nggak dapat voucher, admin fee-nya kena potong. Itu cek lagi aja, saya lupa 50.000 atau 30.000 ya. Jika margin tipis, lebih baik mematikan gratis ongkir ekstra atau promo ekstra. Kalau jika margin tipis ini tidak bisa diganggu gugat, kalau saya lebih memilih mematikan promo ekstra. Karena gratis ongkir ya apa ya, kayak wajib ya. Kayak udah doktrin dari pertama e-commerce booming di Indonesia. Kalau marginnya tipis.
Tapi saran saya margin jangan tipis dong, teman. Kenapa sih pada main margin tipis? Pasti salah satunya kompetitor. Hey, sekarang masih mending kompetitor teman kita sendiri, alias orang kita juga, mungkin teman-teman kenal. Nanti kedepannya walau kalau kompetitornya langsung dari Cina, udah mau gimana lagi? Mau terus tarung nggak mungkin, karena Cina itu negara industri yang dimana bisa memproduksi sangat murah sekali, jadi nggak mungkin. Jadi lebih baik teman-teman keluar dari sekarang main margin tipis. Ya meskipun nanti keluar dari margin tipis tetap nggak ikut promo saya nggak apa-apa, tapi ya mending kalau alasannya main margin tipis gara-gara lihat kompetitor, itu nggak akan habis-habis. Dan ketika nanti datang masanya, mudah-mudahan tidak sampai kejadian. Kalau nanti datang masanya kita berkompetisi langsung sama Cina, produk Cina, ya sekarang kayaknya jilbab udah ada sih jilbab dari Cina, tapi kalau nanti ada full, wah udah nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi mending dari sekarang keluar dari main margin tipis. Memang berat karena memang strategi terbaik, strategi termudah adalah main murah. Strategi marketing termudah adalah main murah. Dan ya yang namanya mudah semua orang paham. Tapi ya itu ada trik-trik lain yang ya makanya sekarang udah ada AI gampang, atau paling minimal teman-teman punya komunitas. Kalau udah punya komunitas ya enak sih, bisa tanya ini tanya itu, kita berkembang bareng, kolaborasi bareng. Nah, makanya saya sekali lagi menginisiasi sindikat dropship ini untuk yaitu kita partnership untuk dropship bareng. Lanjut, apa itu promo extra plus dan bedanya promo extra biasa? Promo extra plus tahu saya itu hanya untuk lebaran 26, dan itu per video ini dibuat udah nih tanggal udah bisa daftar, dan itu hanya sampai tanggal 31 Maret ya lupa lah saya. Teman-teman yang ingat tuliskan di bawah. Yang jelas sekarang udah nggak bisa daftar, tapi kalau mau keluar bisa. Ini dapat admin fee yang lebih besar, yaitu 6,5%. Jadi nambah 2%, dan vouchernya dijamin Shopee akan diberikan lebih besar untuk yang ikutan promo extra plus. Sekarang udah nggak bisa daftar. Lanjut, kenapa toko saya tiba-tiba terdaftar promo ekstra padahal tidak mendaftar? Iya nih, jadi auto enroll alias jebakan Batman ini sering terjadi ya. Awalnya saya menyangka, saya nggak kenal nih kayak gini-ginian nih, karena saya teliti. Orang yang kenal itu biasanya cuma klik doang. Awalnya saya mikir gitu, ternyata saya baru ngalamin, iya ada juga toko saya yang jarang saya buka di seller center ya. Jarang saya buka, saya biarin aja. Loh kok ikutan? Nah itu jangan-jangan ya memang ada banyak jebakan Batman yang disengaja oleh platform, atau mungkin ya kesenggol kabelnya sehingga ada join sendiri. Ya itu umum terjadi, wajar tidak umum ya silakan komplain aja ke CS untuk keluar, ya komunikasikan aja ke customer service. Lagi nggak ya? Lagi, bagaimana strategi terbaik agar tetap ikut promo ekstra tanpa rugi? Sebenarnya sederhana sekali sih teman-teman, tanpa rugi ya teman-teman. Jangan ngarep ada perubahan biaya terus mau untungnya sama atau untungnya lebih besar, trafficnya lebih besar, volumenya lebih besar. Jangan harap. Sekarang udah susah kayak gitu. Jadi pasti ada take and give-nya, pasti ada pasti ada yang harus dibayar lah. Kita ikut sesuatu pasti ada yang harus dibayar. Nah, sebenarnya sederhana kan. Ya kalau saya ngitung admin fee itu ya udah ditotalin aja semuanya. Kalau teman-teman ikut promo ekstra udah totalin semua admin fee berapa ya, katakanlah 20%. Ya udah tinggal tarik mundur. Admin fee 20%, tarik mundur ke pricing. Tarik mundur jangan pricing dulu deh, ke profit. Oke, kita 20% udah untung duluan oleh platform. Terus kita pribadi mau profit berapa? Lalu tarik ke pricing, lalu tarik ke ROAS. Lalu main iklan berapa? Nah, seringkali yang saya lihat, teman-teman udah join ini itu banyak promo ekstranya, dan ternyata harus main di ROAS, misalkan di ROAS 30, dan gak ada trafficnya. Nah, ini yang memang yang buat ngejebak. Teman-teman lebih, bukan lebih ya. Jadinya harus rugi dulu untuk iklan. Nah, sekarang menurut saya nggak realistis, rugi dulu untuk kemudian nggak realistis. Kecuali yang case-case tertentu lah. Jadi kalau teman-teman ROAS 30 ternyata iklannya nggak jalan, udah mending tinggalkan volume tersebut. Cuan or nothing menurut saya. Jangan rugi dulu, boncos dulu, untung kemudian dulu masih oke. Sekarang sebetulnya masih bisa, tapi ya apanya lagi sekolah saya jelasin. Tapi lebih baik menurut saya kalau misalkan teman-teman udah hitung dapat ROAS harusnya 30 nih. Ternyata pasang ROAS 30 dan iklannya nggak jalan, leave it. Tinggalkan. Atau kalau bingung cara ngitung ROAS-nya, cek aja di ganirozaki.com, ada hitung ROAS, ada kalkulator ROAS gratis kok teman-teman. Di sini nih tools pamungkas seller, cek di ganirozaki.com ya. Lalu ini masuk di kalkulator hitung target ROAS. Ini harganya free. Itu coba hitung aja, tarik mundur dari admin fee teman-teman yang totalnya berapa sehingga nanti ROAS-nya berapa, pricing-nya berapa. Oke teman-teman, thank you sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe buat yang mau beli tools dan tadi yang mau join sindikat dropship, cek aja di ganirozaki.com. Sekian, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.